Saya Farida Kadarusno, Wakil Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia, disingkat Empati. Kami memproduksi video keempat mengenai isu pubertas dan permasalahannya pada anak-anak dengan autisme. Semoga bermanfaat, selamat menikmati. Kita ngobrolin tentang bullying yuk. Oke nggak kalau topiknya bullying? Oke. Bu Dini ingat waktu itu kan Rasya cerita pernah dibully di sekolahnya Rasya ya. Oke. Nah sebenarnya gimana sih kita tahu bahwa itu bullying atau tidak? Nah caranya tuh kita lihat kejadiannya itu, kalau dia nggak sengaja dan cuman satu kali, berarti dia nggak sopan aja sih. Dia nggak sopan aja, kan cuman sekali dan dia nggak sengaja. Mungkin dia jatuhin barangnya Rasya. Nah terus Rasya tinggal bilang jangan lagi ya. Biasanya karena nggak sengaja dan sekali, biasanya orangnya bilang apa? Biasanya dia bilang, sorry ya, sorry. Nah, terus kita bilangnya, jangan lagi ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau terjadi dia sengaja, mungkin dia bicaranya atau dia rusak barang Rasya, dia sengaja, tapi cuma satu kali. Sengaja dan cuma satu kali, maka namanya dia jahat. Dia jahat. Mungkin dia bilang sorry, mungkin juga dia nggak bilang sorry, tapi dia jahat. Nah kalau ketemu dengan yang jahat, kita bilangnya hey stop, terus pergi, tinggalin aja dia. Oke? Gak usah ngomel-ngomel. Nah sekarang kalau terjadi dengan dia sengaja berulang-ulang, padahal sudah bilang stop. Apalagi kalau dilakukan beramai-ramai, lebih dari satu orang. Nah, itu baru namanya bullying. Yang mana yang Rasya pernah alami? Yang ini ya. Dia sengaja ya. Berulang-ulang lagi ya. Beramai-ramai lagi ya. Betul, itu namanya bullying. Bullying nggak enak banget tuh ya gitu ya. Nah kalau sudah terjadi bullying pasti sudah, jadi supaya nggak salah paham ya, bahwa kalau yang ini dia hanya tidak sopan bukan bullying, kalau ini dia hanya jahat dia bukan bullying. Tapi kalau ini betul seperti yang Rasya pernah alami, itu betul bullying. Apa yang harus dilakukan? Kita bilang stop. Terus cepat-cepat tinggalkan dia. Terus laporkan pada orang dewasa yang ada di situ. Misalnya kalau di rumah kamu lapor ke ayah, ke bunda. Depan nggak ada yang percaya. Guru ntar nanyain ini susah dikata-katain. Ini susah diucap. Entar guru mau nanya kebenarannya, entar suka bilang bohong ini. Aku yang jadi dihukum, aku nggak pernah belajar, makanya sering aku bodoh itu karena aku dihukum terus. Sering dihukum terus. Dikurung terus sama guru. Oke. Jadi waktu kejadian ini Rasya sudah lapor guru ya? Nggak percaya. Iya, tapi sudah ya lapor guru ya. Lapor orang tua sudah? Lapor ayah, lapor bunda? Udah, nggak tahu kalau percaya apa enggak, tapi nggak ngapa-ngapain, cuma kesel-kesel doang, cuma nangis-nangis doang. Oke, tapi sudah lapor, berarti Rasya sudah melakukan yang benar. Rasya tahu bahwa ini betul bullying, Rasya sudah katakan stop, Rasya sudah tinggalkan. Intinya gara-gara kejadian ini itu aku bodoh, dikurung terus selama bertahun-tahun. Sama guru. Iya, mungkin gurunya yang juga mungkin nanti dikasih tahu kali ya, yang bagaimana sebaiknya. Jadi yang penting Rasyanya sudah melakukan yang benar. Betul.
pertama bahwa Rasya memang betul dibully, bukan Rasya mengada-ada, dan kedua Rasya juga sudah lapor orang tua dan sudah lapor guru. Jadi Rasya sudah benar sih sebenarnya. Ya, yang penting adalah Rasya sudah melakukan yang benar dan itu baik sekali. Itu yang memang harus dilakukan ketika Rasya dibully. Nah, kemudian ketika Rasya dibully begitu, bagaimana perasaan Rasya? Dibully rame-rame ya waktu itu ya. Mana tadi gambarnya ya? Wow. Nah, ini kan kebayang dibully rame-rame, berulang-ulang. Walaupun sudah bilang stop, bagaimana perasaan Rasya? Kamu boleh lingkarin yang mana? Kalau masih kejadian aku ini, tapi aku udah nggak peduli lagi, yang penting gak sekolah. Ya, jadi waktu itu ini perasaan Rasya ya, waktu dibully. Betul sih, rasanya di sini ya. Oh, begini ya. Jadi kalau aku bodoh jangan salahin aku. Kalau aku nggak pernah belajar bisa dikurung terus. Oke. Nah, waktu itu Rasya kan marah ya karena dibulinya rame-rame lagi. Tapi terus karena Rasya pikir kan kalau dibully begini sebenarnya yang nggak baik Rasya atau anak lain yang bully. Yang nggak baik kan anak-anak itu yang ngebully kan. Jadi ya mungkin nggak perlu meledak juga kali marahnya ya. Kan yang jelek mereka, yang salah mereka, yang bully, bukan Rasya. Tapi tetap aku jadi sekolah bodoh. Ya, tetapi sebenarnya Rasya kan jadi korban di situ. Oke, Rasya korban bullying ya. Jadi sebenarnya yang salah bukan Rasya, tapi yang salah kan orang lain kan. Jadi bolehlah ya marahnya sedikit aja. Bukan Rasya yang nggak baik. Rasya hanya korban, jadi boleh turun sedikit deh marahnya ya. Nah terus marahnya Rasya sudah turun sedikit kan ya, jadi marah aja, marah sedikit, nggak usah meledak lah ya. Tapi ya pasti marah lah, namanya dibully, ya kan? Siapapun kalau dibully pasti marah. Tapi bahwa marah meledak banget juga malah nanti Rasya marah-marah di sekolah malah jadi mereka lebih seru lagi ngebulinya, dan kita nggak ingin itu kan. Jadi ya kan mereka yang nggak baik, bukan Rasyanya baik, jadi marahnya boleh turun sedikit aja ya. Iya sih, marah sih pasti ya, tapi nggak meledak sedikit aja. Setuju nggak? Setuju nggak kalau Bu Dini bilang marahnya diturunin jadi sedikit aja, nggak usah yang marah sampai meledak begitu ya? Oke. Terus sekarang Rasya sudah tahu bahwa ya udah kan sekarang nggak perlu ketemu mereka sesering itu, jadi nggak perlu sering kemungkinan untuk mereka bully lagi, itu kan udah nggak lagi gitu. Jadi marahnya masih ada sedikit ataukah sudah turun, bisa turun jadi ya sebel aja gitu, sebel banget. Lingkari dong yang mana? Sebel banget ya. Iya sih, jadi kalau Bu Dini jadi kamu pasti juga sebel banget. Iya nggak apa-apa. Jadi karena kalau marahnya banyak maka malah kamu bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya kamu ngamuk-ngamuk, mungkin karena ngamuk-ngamuk jadinya malah sama guru untuk menenangkan Rasya malah dikurung deh. Padahal kalau kita misalnya turun jadi sebel banget, mungkin lebih tenang bisa nunggu di ruang yang terpisah. Lumayan sih. Oke. Lumayan sih. Jadi marahnya bisa berkurang ya. Tahu nggak ini namanya apa? Kayak kalau kita sakit itu loh, untuk mengukur panas badan, namanya apa ini? Termometer. Termometer ini untuk mengukur kemarahan kita. Ya. Oke. Kita mau lanjut atau Rasya mau break dulu sebentar? Oh, mau yang ini boleh. Nah, ini tadi kan
Rasya dibully ya. Jadi misalnya ketika dibully pada saat Rasya, kadang-kadang ada hal-hal yang nggak cuma dibully, kadang-kadang ada situasi-situasi misalnya ada yang komentar nggak enak ke Rasya atau ya dibully oleh teman-temannya. Kan Rasya pasti marah dong, ya nggak sih? Nah, kemudian ketika kamu marah, apa yang harus dilakukan? Oke nggak kalau marah terus membiarkan kemarahan kita meledak? Enggak dong. Nah, bagaimana sih caranya kita menahan marah, menahan diri? Karena tentunya kita semua kan ya mesti mengendalikan ya. Kan nggak bagus, apalagi udah gede, terus makin gede kan mesti lebih pintar mengendalikan diri. Nah, ini Budi ini punya nih gambarnya traffic light. Gimana caranya mengendalikan diri? Jadi nomor 1, ini namanya traffic light ya. Nomor 1 yang harus dilakukan kalau kita lagi ada sesuatu yang bikin kita marah banget. Apa aja sih yang bikin Rasya biasanya marah banget? Dibully. Mau diomongin. Oh, nggak mau diomongin. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau Rasya lagi ada di situasi yang bikin Rasya emosi, nomor 1 yang harus dilakukan, stop apapun yang Rasya lakukan. Jadi kita harus stop. Nah, apanya yang stop Budi nih? Stop mulutnya. Jadi harus diam. Terus stop juga tangannya. Jadi tangannya jangan mungkin kalau mau mukul stop tangannya dan stop kakinya. Nah, jadi nomor 1 kita stop. Ini yang menyelamatkan kita loh. Semua orang juga pasti pernah mengalami marah. Budi ini juga pernah marah. Semua orang pernah marah. Jadi kalau Rasya pernah merasakan marah itu sih normal ya. Ayah juga pernah marah pasti, bunda juga pernah marah pasti. Ya. Nah, nomor 1 yang harus dilakukan untuk mengendalikan diri adalah stop mulutnya, stop tangannya, stop kakinya. Setuju nggak? Nah, kalau kita sudah stop, maka coretnya di sini sih, kertas ini sih, coret-coretnya di sini. Ya, boleh kamu coret-coret di sini. Nah, terus kalau sudah stop mulut, tangan dan kaki, baru ini stop. Terus baru kita berpikir, kita think, kita berpikir. Kalau aku lakukan ini, nanti akibatnya apa ya? Kalau aku lakukan ini, akibatnya apa ya? Kalau aku lakukan ini, akibatnya apa ya? Nah, sekarang kita coba yang tadi Rasya dibully. Kalau misalnya Rasya dibully, Rasya stop mulutnya, stop tangannya, stop kakinya. Jadi paling enggak Rasya nomor 1, Rasya nggak jadi tontonan ketika marah. Dan kedua, ketika Rasya tenang, Rasya bisa berpikir, oh kalau aku teriak, mungkin kamu teriak, mungkin kamu diam, mungkin kamu lapor guru misalnya, diam terus tinggalkan mereka ya, pergi. Kalau kamu diam, kamu pergi, mungkin mereka juga stop ya. Jadi mungkin juga mereka akan stop. Kalau kamu lapor ke guru, apa yang mungkin terjadi? Guru akan nanya kebenarannya terus, anak-anak bohong terus, nggak mempan aku dikurung terus sepanjang hidup sekolah. Jadi guru akan cross check ya. Guru cross check. Terus mungkin guru juga memisahkan kamu supaya kamu tenang ya. Bukan supaya tenang. Ya, pokoknya guru cross check dulu ya. Nah, tapi aku bener-bener dikurung sepanjang hidup sekolah. Aku nggak tahu belajar itu gimana. Oh gitu, oke. Nah, sekarang gurunya juga bodoh. Oke. Nah, sekarang lihat nih, di sini dari pilihan 1, 2, 3 ada lagi nggak yang mungkin dilakukan? Oke. Mungkin lapor orang tua
Oh enggak lapor orang tua. Oke. Nah, dari yang pilihan nomor 1, 2, 3, kira-kira mana ya yang lebih oke untuk dipilih ya? Yang mana? Nggak ada, kecuali homeschooling. Oh iya, iya. Tetapi pada saat terjadi bullying, mana yang kira-kira oke untuk dilakukan? Karena Homeschooling atau sekolah online atau enggak sekolah sama sekali. Oke. Tapi bullying itu bisa terjadi di mana saja sih sebenarnya? Bisa di sekolah, bisa di tempat les, bisa di mana saja sih sebenarnya. Jadi penting untuk membekali ini sehingga dimanapun Rasya ketemu situasi dibully, Rasya tahu bagaimana harus bersikap. Ya kan? Jadi kira-kira kalau di situasi ini mana yang paling memungkinkan oke untuk dilakukan? Paling nggak kan kita ingin efeknya ini loh Rasya, kita lihat efeknya ini kan, kita lihat efeknya ini, mana efek yang paling kita harapkan terjadi pada saat itu? Apakah ingin menarik perhatian para bully itu dengan teriak-teriak, atau yang penting mereka stop dulu aja? Atau mau yang Stop, ini? tapi akan diulangi lagi. Iya, mungkin mereka akan ulangi lagi, tapi saat itu kita ingin mereka stop dulu ya. Ya, oke. Jadi yang ini ya. Boleh disilang nggak mana yang nggak oke? Semuanya. Semuanya melakukan. Iya, mungkin sih mereka akan lakukan ulangi lagi sih. Tetapi pada saat terjadi bullyingnya itu, paling tidak untuk yang bullying saat itu, mana yang memungkinkan untuk menghentikan kejadian bullying? Nggak ada. Oke. Jadi bagaimana untuk menghentikan mereka ya? Nggak ada. Saat itu? Nggak ada. Jadi waktu dibully itu, jadi di sini apa yang Rasya lakukan waktu itu? Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Oh nggak ada. Jadi waktu itu yang Rasya lakukan apa waktu dibully? Nggak ada cara lain. Nggak yang Rasya lakukan waktu di kejadian dibully? Semuanya. Semuanya yang mana? Ini ya. Oh Tasya lakukan ini semua. Oh oke. Oke, jadi yang ini nggak ada ya. Oke, kita hapus nomor 4 ya. Ya oke. Nah, tetapi menurut Bu Dini sih ya, yang penting kita selesaikan yang kejadian bullying yang saat itu aja sih. Yang saat itu dulu, bagaimana kita selamat dari situasi dibully itu sih. Kalau Bu Dini sih milih mungkin yang supaya aman ini kali ya, karena kalau ini kayaknya justru dia terus-terus kan. Jadi yang penting mereka stop dulu saat itu, sambil kita cari solusi yang lain supaya nggak terjadi lagi, entah kamu jadinya homeschooling atau kamu pindah sekolah. Yang penting yang pada saat bullying terjadi itu mereka stop dulu pada saat itu, pada saat menit-menit itu. Mungkin yang penting mereka stop dulu sih, ya nggak sih? Gimana menurut Rasya? Yang penting pada menit-menit itu mereka stop dulu gitu loh. Karena kalau mereka nggak stop saat itu kan jadi malah mancing Rasya jadi teriak-teriak, kan malah jadi menarik perhatian kan? Sementara guru cross check kan butuh waktu nih, keburu Rasyanya bete kan? Bete nggak sementara proses cross check? Jadi kayaknya ini nggak bisa jadi opsi. Yang ini juga butuh waktu, sementara bete-nya jalan terus, ya nggak? Jadi ini boleh di cross ya. Jadi memang ya nampaknya ya ini kali ya yang pilihan untuk di saat ini. itu. Malah diikutin. Itu yang ada ntar malah diikutin, diliatin mau ngapain. Iya. Yang penting mereka tidak mendapatkan perhatian dengan ini.
dan ini juga ngebetein. Jadi apa boleh buat, walaupun nggak sempurna juga, tapi pada saat itu yang bisa menghentikan ya ini kali ya, apa boleh buat, right? Jadi inilah nampaknya pilihan yang mungkin memang harus kita lakukan. Nah, jadi kita kalau lagi mau meledak marah nih Rasya, nah kita stop dulu, terus kita mikir kalau aku begini akibatnya apa, kalau ini akibatnya apa. Nah, kalau kita sudah tahu ini yang ini, nah baru nih, kalau kita di lalu lintas, tadi Rasya duduk depan apa belakang di mobil? Duduk belakang atau depan sama ayah? Tergantung. Oh tergantung, oke. Jadi kalau di lampu merah itu merah, hijau, kuning, terus kalau hijau kan boleh jalan nih. Baru ini kita lakukan di sini. Baru kita lakukan. Yang kita lakukan yang mana? Yang sudah kita pikirkan yang terbaik. Ya mungkin tidak bisa sempurna seperti keinginan Rasya bahwa mereka stop bullying selamanya dan lain sebagainya, mungkin tidak bisa langsung terjadi sih, tapi minimal pada saat kejadian itu stop dulu deh gitu, saat itu stop, sambil nanti dipikirkan bagaimana ke depannya. Oke? Jadi dimanapun Rasya nanti mengalami bullying, ingat ini traffic light ya. Jadi jangan langsung melakukan. Kalau Rasya masih belum bisa stop, mulutnya, tangannya, kakinya belum bisa stop, Rasya langsung melakukan, wah pasti yang dilakukan jadinya yang nggak oke deh. Malah jadi mungkin yang Rasya lakukan teriak, wah bukan pilihan yang oke. Jadi setelah mikir gini, kita pikir, tahu bahwa yang harus dilakukan ada yang nomor 2, yaitu diam, lalu tinggalkan. Yang penting selamat dulu Rasyanya, tinggalkan mereka. Aja ntar diikutin, dilihatin mau ngapain. Kalau perlu tinggalkan, masuk ke ruang guru. Gak apa-apa, yang penting tinggalkan dulu mereka. Nggak usah diladenin. Yang penting mulutnya tetap diam, tangannya diam, kakinya diam. Ketika kita mau nah ini tadi ya, ketika kita mau marah nih ya, kan kayak Rasya tadi ya, ini marah gitu ya, maka kita kan harus tahu nih tanda awalnya kalau marah nih. Ada orang yang kalau tanda awal kalau mau marah itu ada yang mukanya jadi rasa kayak panas gitu, ada yang tangannya jadi berkeringat, ada yang kakinya gemetar, ada yang perutnya tiba-tiba rasanya kayak mules gitu. Tiap orang tanda awal waktu mau marah, tanda awalnya beda-beda sih Rasya. Kalau Rasya yang mana? Kalau pas mau tanda-tanda awal? Rasa mukanya agak panas gitu nggak? Oh nggak mau diomongin, that's okay. Jadi tiap orang itu tandanya berbeda. Kenapa setiap orang perlu mengetahui tanda awalnya gimana? Nah, ini perlunya kita mencermati tanda awal marah. Gunanya supaya ketika perasaan emosinya mulai naik, supaya gak langsung jadi marah. Jadi kalau bisa masih di tadinya rasanya biasa aja, tapi karena makin bete jadi kesel deh. Kesel nanti naik deh, jadi kesini jadi makin marah, ya kan? Makanya kalau dari awal sudah tahu di sini, ya udah. Kalau naik ke atas, oh ya aku kok naik nih emosinya, mesti diturunin dong gitu. Diturunin. Kalau misalnya lagi bete gitu ya. Jadi kalau sudah di sini, wah waspada nih. Karena kalau sudah di sini,
biasanya bablas, naik deh. Tadinya nggak kenapa-napa, biasa aja jadi kesel. Jadi sebisanya cepat diturunin ya Rasya ya. Kalau Rasya misalnya mulai di sini, mungkin misalnya tangannya keringat di sini ya, atau di sininya Rasya. Jadi buru-buru dibawa turun perasaannya, termometernya. Oke nggak begitu? Karena kalau kita nggak mencermati tanda awal ini Rasya, kalau kita nggak mencermati tanda awalnya, kita biarkan tiba-tiba, maka langsung ke sini, boom. Oke nggak? Nggak oke. Jadi makanya kalau kita cermati tanda awalnya, nggak sampai ke sana, tapi baru sampai sini misalnya, terus pelan-pelan kita bawa turun perasaan kita. Nah, kalau masih di sini kan lebih mudah bawa turun perasaannya ya kan, daripada sudah kadung marah banget, udah meledak. Mana yang lebih gampang menenangkan diri, yang sini atau yang sini? Nggak tahu. Kira-kira yang mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menurut Bu Dini sih, kalau hanya sekedar sebel banget, ini lebih gampang sih kita turunkan. Tapi kalau sudah marah di sini, biasanya udah keburu meledak, teriak-teriak deh, marah-marah. Kan susah gitu kalau di sini. Dan itu semua orang, nggak cuman Rasya sih sebenarnya. Untuk tanda menstruasi, itu baiknya begini sih Rasya. Rasya suka jerawatan nggak? Mulut halus loh kamu, nggak jerawatan. Bagus banget. Kalau anak-anak yang lain biasanya tandanya itu jerawatan. Bagus Rasya kulitnya nggak jerawatan ya. Cuman yang tanda-tanda gini nih, sakit perut, nyeri di payudara, pegel-pegel, gampang bete. Kadang-kadang kita rasain ya. Nah, jadi Rasya mesti cek di kalender. Kalau Rasya belum tahu, nanti pulang catat di kalender ya, tanggal berapa biasanya Rasya ya. Jadi kalau nanti tanggal berapa, biasanya misalnya ini tanggal sekian Rasya biasanya mens bulan kemarin ya, kamu hitung mundur. Biasanya sekitar 4 hari sebelumnya ini biasanya mulai rasa ini. Jadi kamu tahu bahwa wah ini sudah deket mens gitu. Jadi kemana-mana kamu bawa pembalut gitu ya. Kamu kalau lagi mens bawa pembalut nggak kalau pergi-pergi? Bawa nggak? Bunda ingetin atau Rasya bawa sendiri? Oh iya, bagus. Jadi kalau sudah mulai catat tanggalnya, terus nanti kalau 4 hari sebelumnya, nah sudah ada rasa-rasa ini ya, langsung bawa pembalut di tas. Oke? Ya, sip. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang pengacau pikiran dan penguasa pikiran. Nah, ini kita dikasih nama siapa ini? Dini atau Rasya? Siapa? Bukan nama-nama. Suka-suka aja nama siapapun ini. Pokoknya ini saya. Oke. Setiap orang di dalam pikirannya itu, ada 2 karakter Rasya. Yaitu karakter penguasa pikiran dan karakter pengacau pikiran. Biasanya nih, penguasa pikiran ini kasih tahu kita yang baik-baik supaya kita jadi baik, supaya kita jadi aman, supaya kita jadi pintar, misalnya dikasih. Nah, kalau pengacau pikiran ini biasanya dia ngasih taunya itu hal-hal yang bikin masalah. Biasanya dia bikin masalah atau jadi ribut, kena marah, jadi emosi, dan dia senang. Dia ini pengacau pikiran, dia senang kalau dia berhasil menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang dia suruh. Si pengacau pikiran, misalnya dibilang
Rasya ini suka minta-minta sama ayah misalnya. Ya, pengacau pikiran bilang apa? Mungkin dia bilang gini, ya kenapa nggak aku, kan kamu mungkin mestinya dibuang aja. Kenapa nggak kamu mestinya dikasih orang aja? Sementara penguasa pikiran bilangnya apa? Ya biar aja dia ngomong. Aku nggak punya pengacu pikiran sama penguasa pikiran. Aku itu bosan aja terserah-terserahin. Gimana? Aku nggak punya pengacu pikiran. Aku nggak punya penguasa pikiran. Aku terserah-terserahin. Oh, oke. Aku dulu. Iya. Oke. Jadi kamu nggak peduli karena nggak ada tokoh ini gitu. Sebenarnya ada sih Rasya. Setiap orang ada. Bu Dini juga ada. Semua orang pasti ada ini. Ada, tapi aku nggak peduli. Iya. Nah, ketika kita nggak peduli, maka kayaknya nggak peduli. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, jadinya dengerin si pengacau pikiran. Jadi misalnya bilang bahwa aku nggak peduli. Sebenarnya nggak peduli itu adalah kata-katanya dia. Udah nggak usah repot lah, lu bilang aja nggak peduli, biasa aja. Nah itu sebenarnya suara dari ini, suara dari si pengacau pikiran. Padahal sebenarnya ketika kita hidup di masyarakat, kita harus peduli dengan masyarakat kan, berbicara yang baik, berinteraksi yang baik. Aku sosialisasi, iya. Bukan karena bully doang, aku nggak tertarik. Iya, betul. Nggak apa-apa kalau kamu nggak tertarik sosialisasi, tetapi kan nggak bisa menghindari dari sosialisasi, misalnya sama ayah, sama ibu, sama adik, ya kan tetap harus sosialisasi. Jadi nggak bisa nggak sosialisasi sama sekali, nggak bisa, tetap harus, kan masih butuh ayah, butuh bunda kan ya. Jadi harus sosialisasi sama mereka. Jadi sosialisasinya juga harus mendengarkan penguasa pikiran. Misalnya di sini bilang, aku nggak peduli. Ini Tasya bilang aja nggak peduli lah, terserah lah, apalah. Itu sebenarnya kata-katanya dia loh. Sebenarnya kata-katanya dia. Dia yang suruh bilang aja nggak peduli, bilang aja biasa aja. Sehingga lihat nih, dengan Rasya bilang nggak peduli, biasa aja. Sebenarnya itu membuat Rasya jadi ditegur kan, Rasya jangan begitu, Rasya nggak sopan. Nah, padahal sebenarnya itu adalah suruhannya sih, instruksinya dari si pengacau pikiran. Kalau penguasa pikiran, dia akan mengatakan hal-hal yang membuat Rasya jadi baik, jadi aman, jadi pintar, jadi bisa diterima, minimal diterima oleh keluarga kan, keluarga jadi nyaman gitu ya. Jadi mungkin ketika ditanya Rasya kok sering minta-minta sama ayah gitu, aku nggak peduli. Sementara penguasa pikiran bilangnya nggak sering juga, atau penguasa pikiran bilang kalau ayah lagi nggak bisa kasih kan juga nggak apa-apa, ya kan? Jadi penguasa pikiran mengatakan hal-hal yang baik yang membuat Rasya menjadi lebih aman, pintar, lebih diterima di keluarga. Jadi nggak diomelin terus, ya nggak? Jadi menurut Rasya, karena di setiap orang itu ada pengacau pikiran dan penguasa pikiran, jadi yang mana sebenarnya yang mesti kita lebih dengarkan ya? Oh, pakai pulpen itu aja juga nggak apa-apa. Yang mana yang harus kita dengarkan? Iya,
Iya betul, penguasa pikiran. Nah, kadang-kadang volumenya nih ya, pengacau pikiran itu volumenya lebih besar. Oh, dia volumenya lebih besar. Apalagi kalau lagi kita marah, wah ini volumenya gede banget. Rasya, pura-puranya Rasya yang pegang remote volume penguasa pikiran, dan remote pengacau pikirannya Rasya yang pegang remote-nya ya. Jadi si pengacau pikiran mesti diapain remote-nya? Di mute apa digedein? Iya, betul. Kau pakai ini lah. Iya, betul, di mute. Di mute, yang ini yang digedein gitu ya. Digedein. Gedein dong, speakernya gedein. Ini gedein lebar gini. Buah. Ya, supaya kita lebih bisa mendengar si penguasa pikiran ya. Pengacau pikiran kita mute gitu, remote-nya mesti kita yang pegang. Oke. Nah, Rasya, nih sekarang kita mau bicarakan tentang kan pasti kita ketemu anak-anak lain, ya kan? Kadang ada teman yang baik, ada teman yang nggak baik. Nah, gimana kita tahu teman yang baik? Gimana kita tahu teman itu nggak baik, ya kan? Nah, kita lihat sini yuk. Ini loh, kalau teman yang baik, dia melakukan ini, Rasya. Oke, Rasya yang lingkari ya. Yang menyentuh dengan lembut. Nah, jadi tapi nanti kalau ada yang teman Rasya yang melakukan ini, berarti dia teman yang baik. Oke. Nah, ini teman yang nggak baik yang mesti dijauhin ya. Oh, teman yang gini nih, ada nggak teman kamu yang gigit? Gala ya, nggak oke ya. Atau nendang mainanmu, wah nggak oke nih. Atau ambil barang, wah nggak oke ya. Pukul, wah nggak oke juga. Teriakin orang lain, ada ya. Wah berarti dia teman yang nggak oke ya. Jauh. Akan bilang teman sih. Iya, anak yang nggak oke ya. Siswa lain yang tidak oke, anak yang tidak oke. Atau nendang-nendang, wah nggak oke banget. Terus lari, dia jangan ngobrolin, wah nggak oke ya. Dia nyuruh orang lain pergi, sana pergi. Banyak ya, nggak oke ya. Jauhin aja. Atau tarik-tarik, wah nggak oke tuh. Apalagi yang nyubit, wah ini nggak oke ya. Kita silang-silang aja nih, nggak oke semua. Jadi kalau ada anak lain yang seperti ini, berarti dia nggak oke untuk jadi teman. Yang oke mana yang dijadikan teman? Ya. Jadi kalau ada temanmu yang seperti, atau anak lain di sekolahmu yang seperti ini, berarti dia siswa lain yang aman. Kamu nggak mau sebut teman ya, nggak apa-apa. Berarti dia anak lain yang aman untuk diajak bergaul. Oke?